Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke materi melanjutkan yang minggu lalu ya. Masih tentang keymap 5 dan 6 variabel. Eh, tapi sebelum masuk ke keymap 5 dan 6 variabel, saya akan menjelaskan dulu tentang penyederhanaan keymap dengan menggunakan yang postnya ya. Jadi, ini ada contoh. Misalkan saya punya fungsi boolnya adalah A aksen B ditambah AB aksen ditambah AB. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk keymapnya kan seperti ini gitu ya. Terus kita lingkupi ya. Nah, yang warna merah ini kita lingkupi ini hasilnya adalah A, sedangkan yang warna biru ini hasilnya adalah B. Kemudian kalau kita melingkupinya angka 1, berarti kan fungsi yang kita peroleh dalam bentuk SOP ya. Maka hasilnya adalah yang merah ini A, yang birunya B, jadi A ditambah B. Nah, sekarang kalau kita ingin menyederhanakan fungsi bool dengan menggunakan pos gitu ya. Yang pos itu berarti yang kita lingkupi adalah angka nolnya. Nah, sekarang ini nolnya kita lingkupi. Nah, karena dalam hal ini eh, hanya satu nol ini saja yang kita lingkupi ya, maka hasilnya adalah, nah sekarang Anda ingat, kalau yang di pos itu, padahal nol ini kan ada di barisnya A aksen, kemudian kolomnya B aksen ya, tapi untuk yang pos bacanya jadi 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian operasinya Anda ingat kalau pos itu kan berarti product of sum ya, berarti penjumlahan perkalian dari penjumlahan. Jadi untuk hasil yang ini adalah, jadi hasilnya adalah A ditambah B. Ya, hasilnya ini A tambah B. Kalau kita lihat sama ya dengan menggunakan yang SOP maupun yang menggunakan yang POS. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan contoh lagi. Saya punya fungsi boolnya adalah sebagai berikut yang ini ya. A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah AB, C aksen, ditambah AB aksen, C aksen, ditambah AB aksen, C. Nah, di sini kita ingin menggunakan yang fungsi SOP dulu ya. Jadi di sini saya lingkupi. Nah, yang warna coklat ini adalah berarti ada di sel mana nih? Ada di sel C aksen ya. Maka yang coklat ini hasilnya adalah C aksen. Kemudian yang warna biru ini kalau kita lingkupi, ini hasilnya ada di sel sini ya, 0 1 0. 1 0 ini berarti A B aksen ya. Jadi hasilnya kita peroleh C aksen ditambah AB aksen. Nah, kemudian kalau kita ingin menyederhanakannya dengan menggunakan fungsi yang pos, berarti kita lingkupi yang nolnya ini ya. Nah, yang warna merah ini itu berarti dia ada di sel mana nih? Kita lihat barisnya sebenarnya ini ada di sel kan ini 01 gitu ya. Di sini berarti selnya C, tapi kita bacanya jadi C aksen ya. C aksen. Kemudian di sini apakah Anda ingat 00 01? Berarti yang samanya kan nolnya ya. Nah, nolnya itu berarti kita baca sebagai A. Berarti yang merah ini adalah, kalau kita sederhanakan adalah A ditambah C aksen. Kemudian yang B, yang warna biru ini kalau kita lingkupi, kita sederhanakan, hasilnya adalah B aksen ditambah C aksen yang ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sekilas kelihatan berbeda ya. Ini C aksen tambah AB aksen, sedangkan yang pos A tambah C aksen dikalikan B aksen tambah C aksen. Tapi kita bisa menggunakan sifat distributif, karena ini yang samanya adalah C aksen, maka kalau saya sederhanakan, hasil yang ini adalah C aksen ditambah AB aksen. Nah, kalau Anda lihat sama gitu ya. Nah, ternyata kita bisa menjalankan dengan baik SOP maupun dengan POS untuk yang keymap. Tapi emang yang POS ini jarang sekali dibahas karena
seringnya kadang salah gitu ya, karena bacanya itu yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, contoh berikutnya sekarang. Saya punya fungsi boolnya kalau digambarkan dalam bentuk keymap seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau saya menggunakan yang SOP-nya dulu. Yang SOP ini berarti yang ini ya, yang warna hitam ini kalau saya sederhanakan adalah A aksen, C aksen. Kemudian yang warna biru ini adalah B, C aksen. Kemudian yang warna merah ini adalah B, D. Yang warna hitam putus-putus ini adalah A aksen, D ya. Nah, ini hasilnya kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang kalau kita ingin menyederhanakan dengan pos ya, jadi yang kita lingkupi nolnya. Nah, yang ini kita lihat. Yang warna merah ini kalau saya lingkupi, kita sederhanakan nanti hasilnya. Nah, lihat ini ada di sel 10 ya, tapi kita bacanya 01. Jadi ini adalah C aksen D, C aksen ditambah D, sorry, C aksen ditambah D yang ini. Kemudian yang warna biru, biru ini ada di baris mana? Dia ada di baris 10, tapi bacanya 01 ya. Jadi A aksen ditambah B. Jadi kalau Anda tuliskan ini A aksen tambah B dikalikan C aksen tambah D. Nah, kalau Anda sederhanakan gitu ya, Anda lakukan sifat dengan menggunakan sifat distributif, nanti hasilnya sama dengan yang ini, yang SOP gitu ya. Nah, sekarang kita latihan. Saya buka ya. Silahkan. Anda tuliskan dalam bentuk SOP-nya dulu, kemudian nanti posnya. Silahkan, ada yang mau mencoba? Yang nomor 1 gimana nih? Yang nomor 1 saya bisa melingkupinya gini ya. Atau bisa juga yang satu lagi. Nah, ini ke sini. Yang warna merah kalau saya sederhanakan berarti apa nih? Berarti di sini saya punya F A B C. Ini akan sama dengan berarti apa? Yang warna merah itu dia ada di sel C aksen ya. C aksen terus ditambah yang ini yang warna biru itu adalah apa nih? Nah, ini saya nggak pakai kode grey-nya ya, tapi Anda harus ingat 00, 01, 11, 10. Untuk yang kolom pertama sama kolom keempat yang samanya adalah berarti D aksen ya. Berarti ini hasil kode aksen. Hasilnya adalah B aksen. B aksen. Nah, ini dengan menggunakan yang SOP ya. Ini SOP-nya. Nah, sekarang untuk yang pos, kalau yang pos kita melingkupinya adalah nolnya yang kita lingkupi ya. Nolnya kita lingkupi berarti hasilnya apa ini? Kalau kita menggunakan yang pos ya, hasilnya berarti kita lihat dia ada di selnya, ada di sel C gitu ya, 1, atau tapi bacanya jadi C aksen. Kemudian di kolomnya kalau Anda lihat ini 01 dengan 11 berarti B ya, tapi bacanya jadi B aksen. Jadi ini C aksen ditambah B aksen. Nah, ini sama gitu ya hasilnya. Oke, sekarang untuk yang kedua.
Silakan ada yang mencoba, ini saya sudah buka. Untuk yang keduanya bagaimana? Ini saya hapus dulu ya, biar. Untuk yang keduanya berarti kalau kita lingkupinya ini ya, yang warna biru, terus yang merah. Nomor 2 yang softnya berarti F, A, B, C. Ini akan sama dengan apa nih? Yang biru itu berarti adalah C aksen ya. Ditambahkan yang merah ini adalah A aksen B. Nah, sekarang untuk yang pos. Yang posnya saya melingkupinya ini, kemudian satu lagi ke sini ya. Jadi posnya ini kalau saya tuliskan, nah yang warna hijau itu dia ada di barisnya C gitu ya, terus tapi kita bacanya jadi C aksen, kemudian kolomnya ada di kolom A, tapi kita bacanya adalah A aksen gitu ya. Jadi untuk yang hijau, atau saya tulis gini ya, yang hijau itu hasilnya C aksen ditambah A aksen. Kemudian yang warnanya oranye itu hasilnya apa? Dia ada di sel C, tapi kita bacanya C aksen. Kemudian dia ada di kolomnya kolom B aksen ya, tapi kita bacanya adalah B. Jadi di sini hasilnya adalah C aksen ditambah B. Nah, kita gunakan sifat distributif, maka kita peroleh C aksen ditambah A aksen B. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Kira-kira gimana? Silakan ada yang mau mencoba nih nomor 3. Nah, di sini dimintanya hanya pos saja ya. Kalau pos saja berarti nanti Anda bisa ke sini, gitu ya. Ini bisa juga ke sini ya, jadi 4. Nah, terus yang satu lagi, ini yang satu ini bisa banyak nanti ya, bisa ke sini, gitu. Atau juga bisa jangan warnanya, atau bisa ke sini juga. Jadi banyak pilihannya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pakai yang saya pakai yang soft dulu ya. Yang softnya nanti Anda latihan di rumah dengan mengerjakan yang apa namanya, yang pos, apakah hasilnya nanti sama atau tidak gitu ya. Nah, di sini saya yang soft dulu. Nah, yang softnya ini berarti F, A, B, C, D. Nah, berarti yang 4 ini berarti apa nih? Dia ada di A gitu ya. Kemudian dia ada di C aksen ya.
Jadi A, C aksen ditambahkan yang 2 ini berarti dia ada di sel B, kemudian ada di sel C aksen, ada di sel D aksen. Nah, ini yang SOP-nya gitu ya. Untuk yang POS-nya ya Anda coba aja ya. Nanti latihan. Nah, ini ada latihan lagi juga. Nah, ini kalau yang SOP-nya ini gampang gini aja ya. Dengan ini ke sini aja. Nah, ini kan berarti kalau saya peroleh ini yang SOP-nya berarti ini apa? Yang biru itu hasilnya apa nih? A aksen ya. A aksen ditambahkan yang merah ini B, C, D aksen. Oke. Nah, tinggal yang POS-nya. POS-nya Anda coba ya. POS-nya gimana? Nah, ini juga. Nah, ini kalau yang POS-nya ya terus nanti Anda bisa ke sini gitu ya. Terus ini bisa gini. Satu lagi mungkin ke sini ya. Ya. Kalau yang SOP-nya nanti ini ya mudah ya. Anda bisa ke sini. Ini saya kasih putus-putus saja. Tuh. Satu lagi bisa begini ya. Ya. Ada yang mau nyoba? Silahkan kalau mau nyoba. Saya buka itu. Untuk yang SOP. Kalau yang SOP yang warna apa nih? Warna ungu hasilnya apa ini? Kalau SOP ini agak mudah ini. Apa ini hasilnya? Berarti dia ada di sel apa? C gitu ya. C, D aksen ya. Kemudian yang warna ini yang saya putus ini berarti A aksen B. Kemudian yang warna kuning ini berarti apa nih? A aksen D aksen ya. Ya, nanti Anda bisa coba ya. Saya lanjutkan aja masuk ke materi keymap 5 variabel. Nah, untuk yang keymap 5 variabel berarti kita memiliki jumlah kotaknya ada sebanyak 32 kotak ya. Nah, di sini ini untuk keymap 5 variabel nanti ada dua cara. Ini cara yang pertama adalah seperti ini. Jadi artinya kalau Anda lihat kita punya dua buah keymap 4 variabel gitu ya yang digabungkan di sini. Tapi awalnya kan ini nih, kita punya keymap 4 variabel kan seperti ini. Kemudian kita cerminkan ini garis pencerminannya, maka nanti hasilnya jadi seperti ini, gitu ya.
Tapi pencerminannya cuman ininya saja ya, yang 2 digit ke belakang ya. Yang depannya ini kan ininya 0 gitu ya, di sebelah sini 0 ya. Kalau yang di sebelah kanan ini ininya 1 depannya, digit pertamanya. Ya, jadi Anda ingat di sini ini merupakan pencerminan. Ini bentuknya jangan sampai salah untuk letak dari kode Gray. Jadi urutannya harus seperti ini. Kalau Anda salah meletakkan urutan kode Gray-nya, nanti hasil yang kita peroleh tidak akan maksimal gitu ya. Nah, ini kemudian ya ini letak-letaknya ya, variabel-variabelnya. Anda bisa lihat. Nah, ini sekarang kita menginikan letak-letak selnya gitu ya. Kita punya 32 kotak, berarti saya punya 4 baris dan 8 kolom gitu ya. Nah, maka dari sini kalau kita ingin mendapatkan satu variabel saja, misalnya variabel A, berarti sel-sel pada baris ketiga dan keempat ini semuanya harus terisi penuh gitu ya, terisi angka 1. Kalau ingin mendapatkan variabel B, berarti baris kedua dan baris ketiga harus terisi semua oleh 1. Untuk mendapatkan variabel C, berarti kita harus mengisi kolom ke 5 dan 5 sampai 8 ya. Semuanya harus terisi. Kemudian untuk yang variabel D, D-nya ini ada di kolom 3 sampai ke 6 ya. Semuanya harus terisi. Untuk variabel E, nah E-nya ini ada di kolom 2, 3, kemudian kolom 6, 7 gitu ya. Nah, untuk yang lainnya komplemennya tinggal dilihat saja ya. Kalau A-nya misalnya di baris 3, 4, maka A aksennya ada di baris 1 dan 2 gitu ya, dan seterusnya. Ini seperti yang kemarin kita bahas. Nah, ini merupakan letak-letak mintem. Nah, seperti yang kemarin saya tekankan, Anda tidak perlu menghafal letak-letak mintem pada keymap di sini ya, 5 variabel. Anda cukup tahu saja misalnya bilangan binernya berapa gitu ya. Jadi yang perlu tekankan Anda harus tahu binernya. Misalnya M30, berarti Anda harus tahu ada di mana letaknya gitu ya. Kemudian ini yang cara kedua, keymap cara kedua menggambarkannya jadi seperti kayak kubus gitu ya. Ini bentuknya kubus, ini asal ada garis di sini ya. Seperti kubus, tapi nanti kita membagi menjadi 2 di sini. Artinya yang depan ini kalau A-nya 1, kemudian yang belakang ini kalau A-nya 0 gitu ya. Kemudian yang lainnya tetap ya, B, C, dan DE ini urutan kode Gray-nya sama seperti ini. 00, 01, 11, 10, dan seterusnya. Ya, ini angka yang ini merupakan letak-letak mintem ya. Ini mintem ke 0, mintem ke 4, mintem ke 12, dan seterusnya. Jadi kita punya sampai mintem ke 31 gitu ya. Nah, sekarang ada contoh nih. Gambarkan keymap untuk fungsi bool pada mintem ke-4, 6, 9, 16, 23, dan 27. Nah, ini mintem ke-4 gitu ya. Berarti kan mintem ke-4 itu adalah 00, 1, 00 gitu ya. Maka ini mintem ke-4. Mintem ke-6. Mintem ke-6 itu berarti 00 ini ya, 110 ini mintem ke-6. Yang berikutnya ini mintem ke berapa ini? Berarti ini 8 tambah 1 ya, ini mintem ke-9. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal tahu binernya saja gitu, nanti tinggal letak ininya Anda bisa mengikuti.
Nah, kemudian kita masuk ke penyederhanaan fungsi bool untuk yang 5 variabel ya. Nah, tekniknya sebenarnya sama dengan yang kemarin pada Keymap 2, 3, dan 4 variabel. Jadi kita melingkupinya adalah kotak-kotak yang bersisian ya. Artinya bersisian, ingat kemarin itu berarti dia berbeda hanya di 1 bit. Untuk melingkupinya seperti kemarin juga, jadi 2 kotak kita lingkupi, atau 4 kotak, atau 8 kotak, atau 16 kotak gitu ya, atau 32 kotak. Nah, ini penjelasan yang tadi saya bilang ya. Jadi tekniknya nanti untuk yang cara pertama, di sini dikatakan dia bersisian itu, nah ini seperti kayak kita melipat. Kalau ini anggap saja sebagai lembaran gitu ya, kayak buku. Jadi ada 2 lembar ini, kalau saya lipat, nah ini yang ini kan saya lipat ke belakang gitu ya. Maka nanti minterm ke-4 dan minterm ke-0 ini kita katakan dia bersisian ya. Jadi berbeda satu bit. Begitupun yang minterm ke-20 dengan minterm ke-16. Ya, dia akan bersisian artinya. Ini untuk yang cara 1. Nah, kalau yang cara 2 seperti apa? Nah, kalau cara 2 itu dikatakan bersisian itu kalau yang tadi ya, kubus bagian depan dan bagian belakang saya tumpuk. Maka dia akan bersisian. Contohnya tadi minterm ke-0 dengan minterm ke-16 gitu ya. Jadi 0 itu ada yang di belakangnya, yang 16 itu ada di sisi bagian depan gitu ya. Maka kita katakan ini dia akan bersisian. Begitupun yang ini ya. Ini akan bersisian ini semuanya. Jadi nanti untuk menyelesaikan penyederhanaan Keymap 5 variabel itu nanti bisa menggunakan 2 cara ini ya. Cara yang pertama atau cara yang kedua. Berikutnya ada contoh, misalkan saya punya fungsi boolnya sebagai berikut. Nah, ini kita gambarkan ke dalam Keymap dengan cara yang pertama. Jadi kita meletakkan sesuai dengan minterm ini ya. Kita letakkan dalam Keymapnya. Kemudian untuk melingkupinya tadi seperti tadi, kita berarti dikatakan bersisian itu kalau berbeda 1 bit, atau kalau saya melipat gitu ya, melipat yang ini garis lipatannya di sini, maka nanti yang ini akan bersisian gitu ya, berarti ya. Kan ini akan menumpuk ya. Kemudian yang ujung sini dengan ini juga dia dikatakan bersisian. Nah, ini kalau Anda perhatikan, nah sekarang saya melingkupinya yang ini. Kalau kita lihat, kita sederhanakan, ini hasilnya berarti ada di mana nih? Dia ada di baris A aksen, B aksen. Kemudian ada di kolom mana? Kolomnya yang samanya itu adalah apa nih? Belakangnya 1, 0 ya. Oke. Jadi ini A aksen, B aksen, terus D, E aksen gitu ya. Kemudian yang warnanya biru. Yang warna biru ini berarti dia ada di sel mana nih? Di sel B. Oh, sorry. Yang ini itu kita melingkupinya jadi 4 ya. Jadi kalau tadi kan saya bacanya cuma melingkupi 2 ini saja ya. Karena kan kalau saya tumpuk ini dia akan bersisian, terus kemudian ini juga akan bersisian. Kemudian kita tumpuk, kita gulung gitu ya. Nah, ini akan jadi hasilnya harusnya 3 variabel ya. Jadi hasilnya adalah A aksen, B aksen, terus kita lihat yang samanya nih. Ini kan belakangnya 0, 0, 0, 0 ya. Berarti A aksen, B aksen, E aksen. Kemudian yang warna biru. Yang warna biru kan kalau kita tumpuk ini juga akan bersisian ini ya. Kalau saya lipat ini akan bersisian yang ini. Nah, maka ini hasilnya adalah yang biru itu adalah B,
kemudian dia ada di kolomnya yang samanya ini yang warna biru ini ya. Nah, ada di E. Berarti hasilnya adalah BE. Sedangkan yang warna merah, nah yang warna merah ini kalau kita lingkupi nanti hasilnya dia ada di sel mana? Oh, dia ada di sel A. Kemudian kolomnya kita perhatikan kolomnya adalah 01 yang samanya ya. Berarti D aksen E. Nah, ini dengan menggunakan cara yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menjalankannya dengan cara kedua? Untuk cara yang kedua, di sini berarti kalau dia bersisian itu kalau bertumpuk ya. Nah, ini contohnya tadi saya punya mintemnya seperti ini. Ini letak-letaknya ya, letak-letak dari mintem tersebut. Kemudian nah ini. Kan ini kalau saya tumpuk ini akan bersisian ya. Berarti kita lihat nih bacanya gimana nih. Nah, berarti kita bacanya adalah ini hasilnya apa tadi nih? Dia ada di sel B ya. Nih kan ya, dia ada di sel B, kemudian ada di sel E. Jadi ini yang BE. Kemudian yang warna biru. Yang warna biru ini kalau kita lingkupi, sederhanakan, ini hasilnya adalah dia ada di mana nih? Dia ada di A ya, karena di depan ya. Maka A kemudian ada di baris D aksen E. Jadi A D aksen E. Kemudian tinggal yang ini ya. Ini saya bisa lingkupi gitu ya. Jadi 4. Nah, kalau saya lingkupi seperti ini, maka ini hasilnya adalah dia ada di mana nih? Oh, ada di A aksen, kemudian B aksen, E aksen, ya. Jadi ini hasilnya seperti ini untuk yang menggunakan cara kedua. Nah, sekarang kalau seperti ini. Kira-kira hasilnya apa nih? Kalau Anda lingkupi, jadi kalau kita lingkupi ya, yang ini gabung, maka saya bisa tulis ini F A B C D E. Hasilnya apa nih? Dia ada di sel mana nih? Berarti karena 2 ya, berarti kita dapatnya 4 ya. 4 output. B aksen C D E. Oke. Terus yang warna saya melingkupinya ke sini aja. Yang warna merah itu berarti A aksen, kemudian dia ada di baris atau di kolom ada di barisnya baris D ya, kolomnya kolom B aksen C. Jadi A B aksen C D. Oke. Kemudian saya melingkupinya ke sini. Maka ini hasilnya adalah A aksen yang samanya C. Jadi A aksen C D aksen
E aksen. Satu lagi, tinggal yang ini. Maka kalau saya lingkupi, itu hasilnya adalah A, B, C aksen, D, E. Itu ya. Ini hasilnya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami tidak? Oke, ini nanti latihan kita kerjakan di WA Group ya. Sekarang saya masuk ke 6 variabel dulu. Jadi untuk keymap 6 variabel itu di sini kita punya kotaknya ada sebanyak 64 ya. Nah, seperti tadi juga seperti yang 5 variabel, untuk yang 6 variabel ini kita ada dua cara menggambarkan keymapnya. Berikutnya ini yang cara pertama gitu ya. Jadi ini kalau Anda lihat keymap 6 variabel itu seperti kita memiliki 4 buah variabel, 4 buah keymap dengan 4 variabel ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini tapi sebenarnya bisa juga dibilang dari yang 5 itu kita cerminkan lagi aja gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini berikutnya letak-letak pada minterm ya. Minterm dari keymap 6 variabel. Kemudian ini adalah letak-letak variabelnya gitu ya. Jadi karena ini ada 64 berarti kita punya 8 baris dan 8 kolom ya. Jadi untuk variabel A ini ada di baris ke-5 sampai ke-8 ya. Variabel B-nya ada di baris ke-3 sampai ke-6. Kemudian yang C-nya ada di baris 23 dan berapa nih? 6, 7 ya. Kemudian untuk yang D ada di kolom 5 sampai 8. Kemudian yang E ada di kolom ke-3 sampai ke-6. Yang F kolom 23 dan 6, 7 gitu ya. Nah, untuk penyederhanaan dengan keymap 6 variabel itu kita bisa membayangkan seperti kita memiliki tadi 4 keymap ya, 4 variabel. Nanti kita bisa ibaratnya kayak tadi, kayak kalau saya punya kayak seperti buku untuk yang 5 variabel ya. Nah, ini bukunya juga lembarannya kita bisa menutup ke kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, saya melipat dulu ke sini gitu ya. Saya lipatan ke sini terus saya lipat lagi. Nah, jadi akan bertumpuk seperti ini gitu ya. Nah, ini juga dia akan bersisian berarti ini. M2 dengan M6, kemudian M38 dengan M berapa di sini ya. Nah, itu akan dia bersisian. Ini berikutnya adalah untuk keymap 6 variabel menggambarkan cara kedua. Jadi cara keduanya gambarnya seperti ini. Jadi kita punya ada 4 ini ya. Ada 4 nih. Jadi nanti kita barisnya ini sisi ini AB-nya sama dengan 00 gitu ya. Ini untuk AB 01. Ini AB-nya sama dengan 11 atau AB-nya sama dengan 10 yang depan. Jadi contohnya kalau saya punya yang ini deh, 20 gitu ya. 20 ini berarti kan bacanya ini
apa nih? A aksen, B gitu ya. Terus dia ada di C aksen, D, E aksen, F aksen, dan seterusnya. Nah, berikut penyederhanaan fungsi boolnya gitu ya. Kalau saya punya mintemnya mintem berikut ini, berarti Anda letakkan dulu ke dalam suatu keymap letak-letaknya, kemudian kita sederhanakan, kita bisa melingkupinya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi yang warna biru ini kalau saya lingkupi berarti ini dia ada di sel mana nih, kita lihat nih. Dia ada di selnya B gitu ya. Ada di sel B, kemudian kolomnya kita lihat yang samanya adalah yang belakangnya ini nih ya. E, F aksen. Jadi yang warna biru ini adalah B, E, F aksen. Kemudian yang merah ini, nah saya bisa melingkupinya ini jadi 4 ya, jadi 1. Jadi kalau kita lipat ini kan akan numpuk semua ya. Nah, ini adalah dia ada di sel mana, kita lihat B aksen, C, kemudian kolomnya E aksen, F aksen. Maka hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, ini ada Anda disuruh latihan untuk menggunakan cara kedua gitu ya. Ya, saya lewat dulu saja. Nah, ini juga ada soal-soal latihan. Untuk konferennya saya cukupkan ya. Kita lanjut seperti biasa di WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.